Ku pergoki suamiku yang izin lembur ternyata menginap di rumah gundiknya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Sarah membuka matanya perlahan, merasakan kehangatan tubuh Miko di sampingnya. Sinar matahari pagi yang malu-malu menerobos celah gorden berwarna krem menciptakan garis-garis cahaya lembut di dinding kamar tidur mereka yang didominasi warna coklat dan putih. Aroma kopi yang khas, selalu diseduh Miko setiap pagi, sudah memenuhi udara, membangkitkan semangat Sarah untuk memulai hari. Ia meregangkan tubuhnya, merasakan sedikit pegal di leher akibat posisi tidurnya. Miko masih terlelap, napasnya teratur dan tenang. Sarah mengamatinya sejenak. Kerutan halus di sudut matanya, rambutnya yang sedikit berantakan namun tetap terlihat karismatik. 15 tahun pernikahan telah mengukir jejak kebersamaan di wajah mereka, dan bagi Sarah, setiap kerutan itu adalah cerita, adalah bagian dari perjalanan hidup yang mereka lalui bersama. Dengan hati-hati, Sarah bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Miko. Ia meraih kimono tidurnya yang tergantung di belakang pintu dan melangkah keluar kamar menuju dapur. Di sana, di atas meja makan kayu berwarna coklat tua, sudah tersedia 2 cangkir kopi yang mengepulkan uapnya. Miko memang selalu begitu, perhatian pada hal-hal kecil yang membuat Sarah merasa istimewa. Sambil menyesap kopi pertamanya, Sarah mengamati foto-foto keluarga yang terpajang di dinding dapur. Foto pernikahan mereka di sebuah villa di Bali, foto kedua anak mereka, Andra dan Bella, saat masih kecil, dan foto liburan keluarga terakhir mereka ke Eropa. Setiap foto itu adalah pengingat akan kebahagiaan yang selama ini mereka nikmati, sebuah kebahagiaan yang selalu Sarah jaga dan syukuri. Tidak lama kemudian, Miko muncul dari kamar tidur, rambutnya masih sedikit acak-acakan. Senyum khasnya langsung merekah saat melihat Sarah sudah duduk di meja makan. "Selamat pagi, sayang," sapanya dengan suara serak khas bangun tidur, lalu mengecup kening Sarah lembut. "Selamat pagi, Mas," balas Sarah, merasakan kehangatan menjalari hatinya. Rutinitas pagi ini, seperti ribuan pagi lainnya yang telah mereka lalui bersama, terasa begitu nyaman dan familiar. Mereka menikmati kopi sambil bertukar cerita singkat tentang rencana hari itu. Sarah akan menghadiri rapat penting di kantornya sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan retail ternama. Miko, seorang arsitek dengan firma sendiri, bercerita tentang deadline proyek desain sebuah hotel butik di kawasan kota. "Kayaknya minggu ini agak padat ya, sayang," kata Miko sambil melihat kalender di ponselnya. "Ada beberapa revisi yang harus segera diselesaikan." "Iya, Mas. Aku juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita saling mendukung," jawab Sarah sambil menggenggam tangan Miko. Ia merasakan jemari Miko yang hangat membalas genggamannya. Setelah sarapan sederhana dengan roti bakar dan selai, mereka bersiap-siap untuk memulai hari. Sarah membantu Miko memilih dasi yang cocok dengan kemejanya, sebuah kebiasaan kecil yang selalu mereka lakukan. Di mata Sarah, Miko selalu terlihat tampan dan berkarisma, terutama saat mengenakan setelan jasnya. "Nanti malam kamu ada acara?" tanya Sarah sambil membenarkan kerah kemeja Miko. Miko tampak berpikir sejenak. "Sepertinya tidak ada." "Kenapa, sayang?" "Nggak apa-apa. Aku cuma tanya. Kalau nggak ada, kita bisa makan malam di luar sama anak-anak," usul Sarah, berharap bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya setelah seminggu yang padat. "Boleh juga. Nanti aku kabari ya, kalau pekerjaanku memungkinkan," jawab Miko, tersenyum tipis. Setelah berpamitan dan berciuman singkat di depan pintu, Miko berangkat kerja. Sarah mengantarnya hingga ke teras, melambaikan tangan hingga mobil Miko menghilang di ujung jalan. Ia menghela napas pelan,
Merasakan sedikit kelelahan namun juga semangat untuk menghadapi hari ini. Saat kembali ke dalam rumah, Sarah melihat foto keluarga mereka di atas meja konsol di ruang tamu. Foto mereka berempat, tersenyum bahagia saat liburan musim panas tahun lalu. Senyum Miko di foto itu terlihat begitu tulus dan hangat. Sarah mengusap foto itu dengan lembut, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap di hatinya. Perasaan yang samar, seperti bayangan awan tipis yang melintas di langit cerah. Ia menggelengkan kepalanya pelan, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Miko adalah suaminya, ayah dari anak-anaknya, dan pria yang sangat ia cintai. Tidak ada alasan untuk meragukannya. Namun, tanpa disadarinya, benih keraguan itu sudah mulai tertanam, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan merenggut ketenangan hidupnya. Rutinitas pagi yang tampak sempurna itu, tanpa disadari Sarah, menyimpan sebuah kepalsuan yang suatu saat nanti akan terungkap dan menghancurkan segalanya. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, pagi itu terasa sedikit berbeda, seolah menyimpan sebuah rahasia pahit yang belum terungkap. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Miko semakin sering mengatakan harus lembur. Awalnya, Sarah mencoba bersikap pengertian. Pekerjaan seorang arsitek memang tidak mengenal waktu, apalagi dengan proyek besar seperti hotel butik yang sedang ditangani Miko. Namun, frekuensi lembur Miko kali ini terasa di luar batas kewajaran. Jika dulu lembur hanya terjadi sesekali menjelang deadline, kini hampir setiap malam Miko pulang larut. Bahkan beberapa kali ia mengatakan harus menginap di kantor karena pekerjaan yang sangat mendesak. Sarah mulai merasakan ada yang tidak beres. Bukan hanya karena waktu yang Miko habiskan di luar rumah, tetapi juga karena perubahan-perubahan kecil dalam perilakunya. Miko jadi lebih sering menggenggam ponselnya erat-erat, bahkan saat sedang makan malam bersama keluarga. Jika ada notifikasi, ia akan buru-buru melihatnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu meletakkan ponselnya kembali dengan layar menghadap ke bawah. Ketika Sarah mencoba bertanya lebih detail tentang pekerjaannya, Miko selalu menjawab dengan singkat dan terkesan menghindar. Ia hanya akan mengatakan bahwa proyeknya sangat rumit dan membutuhkan banyak revisi. Sarah, yang juga seorang profesional, merasa jawaban Miko terlalu umum dan tidak spesifik. Ia tahu betul bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan deadline. Tetapi cara Miko menghadapinya kali ini terasa berbeda. Dulu, Miko selalu terbuka dan sering berbagi cerita tentang tantangan pekerjaannya dengan Sarah. Kini, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Suatu malam, Sarah terbangun di tengah malam dan mendapati sisi tempat tidur Miko kosong. Ia melirik jam dinding, menunjukkan pukul 2.30 pagi. Miko mengatakan akan lembur, tapi tidak pernah sampai menginap di kantor tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Sarah mencoba menelepon Miko, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia mengirim pesan singkat. "Mas, kamu di mana? Sudah larut sekali." Namun, pesan itu hanya terkirim tanpa ada balasan. Kecemasan Sarah semakin menjadi-jadi. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai bermunculan di benaknya. Mungkin saja Miko ketiduran di kantor, atau mungkin ada masalah teknis yang membuatnya tidak bisa menghubungi Sarah. Namun, semakin ia mencoba mencari alasan, semakin kuat pula perasaan tidak enak yang menghantuinya. Pagi harinya, Miko pulang dengan wajah yang terlihat lelah. Ia langsung menuju kamar mandi tanpa menyapa Sarah atau anak-anak yang sedang sarapan. Sarah mengamatinya dengan seksama. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan pakaiannya tampak sedikit kusut. Aroma parfum yang samar tercium dari tubuhnya, aroma yang tidak familiar bagi Sarah. Bukan parfum kantor Miko yang biasa. Saat Miko akhirnya bergabung di meja makan, Sarah mencoba bertanya dengan nada lembut. "Mas, semalam kamu menginap di kantor? Ada masalah?" Miko mengangguk sambil menguap. "Iya, sayang. Pekerjaannya benar-benar menumpuk. Aku ketiduran di sofa ruang kerja." Jawaban Miko terdengar datar dan tanpa emosi. Sarah memperhatikan bahwa Miko tidak menatap matanya saat berbicara.
Ada sesuatu yang disembunyikan. Sarah bisa merasakannya. Insting seorang istri dan seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa ada yang tidak beres. Malam itu, sebelum tidur, Sarah mencoba membuka percakapan dengan Miko. Ia bertanya tentang proyeknya lebih detail, berharap Miko akan lebih terbuka. Namun, Miko kembali memberikan jawaban yang singkat dan tidak memuaskan. Ia bahkan terlihat sedikit kesal karena Sarah terus bertanya, "Sayang, kamu kok jadi banyak tanya begini sih? Aku kan sudah bilang, pekerjaanku sedang padat. Kamu nggak percaya sama aku?" kata Miko dengan nada sedikit meninggi. Sarah terdiam. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi pernikahan mereka terasa mulai retak. Kata-kata Miko bukannya menenangkan, justru semakin memperkuat kecurigaan di benaknya. Ada sesuatu yang jelas sedang terjadi, dan Sarah merasa Miko tidak jujur padanya. Lembur yang seharusnya menjadi hal yang biasa kini terasa seperti sebuah alibi yang dirangkai dengan rapi, namun menyimpan sebuah kebohongan besar di baliknya. Sarah mulai bertanya-tanya, kemana sebenarnya Miko pergi setiap malam? Dan mengapa ia merasa begitu sulit untuk mempercayai kata-kata suaminya sendiri? Sarah berusaha keras untuk menepis segala pikiran negatif yang menghantuinya. Ia mencoba mengingat kembali masa-masa indah pernikahan mereka. Saat Miko adalah pria yang penuh perhatian, jujur, dan selalu terbuka padanya. Mungkinkah ia hanya terlalu paranoid? Tekanan pekerjaan dan urusan rumah tangga seringkali membuatnya mudah khawatir. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Miko pasti sedang menghadapi tekanan besar di pekerjaannya, dan mungkin ia hanya tidak ingin membebani Sarah dengan masalah kantornya. Namun, semakin Sarah mencoba mencari pembenaran untuk perilaku Miko, semakin kuat pula bayangan keraguan itu mencengkeram hatinya. Ia mulai lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Miko. Saat Miko sedang bermain dengan anak-anak, Sarah mengamati ekspresinya. Apakah senyumnya masih setulus dulu? Apakah tatapan matanya masih penuh cinta saat melihat Sarah? Ia memperhatikan bagaimana Miko selalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, bahkan saat sedang bersantai di rumah. Jika ada panggilan atau pesan masuk, Miko akan segera menjauh untuk menjawabnya, dengan alasan itu adalah panggilan penting dari klien. Suatu malam, saat mereka sedang menonton televisi bersama, Miko tiba-tiba menerima telepon. Ia beranjak dari sofa dan berjalan ke teras untuk berbicara. Sarah bisa mendengar samar-samar nada bicaranya yang rendah dan penuh kehati-hatian. Yang membuatnya semakin curiga, Miko menyebutkan nama seorang wanita yang tidak pernah Sarah dengar sebelumnya. "Iya, Renata, sebentar lagi saya kirimkan revisinya, tidak apa-apa, saya bisa begadang." Sarah mencoba mengingat-ingat, apakah Miko pernah menyebut nama Renata sebelumnya? Rasanya tidak pernah. Siapa Renata? Apakah dia rekan kerja baru di kantor Miko? Keesokan harinya, Sarah mencoba mencari tahu tentang Renata. Ia membuka website firma arsitektur Miko, mencari daftar karyawan. Tidak ada nama Renata di sana. Ia mencoba mencari di media sosial, namun tidak menemukan profil dengan nama tersebut yang memiliki keterkaitan dengan Miko. Kecurigaan Sarah semakin memuncak. Mengapa Miko harus menyembunyikan percakapannya dengan wanita bernama Renata? Sarah merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Dulu, rumah ini adalah tempat berlindung yang penuh kehangatan dan cinta. Kini, aura kecurigaan dan ketidakpercayaan terasa begitu kuat, membuat Sarah merasa tidak nyaman dan gelisah. Ia merindukan Miko yang dulu, pria yang selalu menjadi sahabat dan tempatnya berbagi segala keluh kesah. Pria yang kini terasa begitu jauh dan asing. Sebagai seorang ibu, Sarah juga merasa terbebani. Ia berusaha untuk tetap bersikap normal di depan Andra dan Bella, tidak ingin anak-anaknya merasakan kegelisahan yang sedang ia alami. Namun, ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka. Pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Miko. Suatu sore, saat Miko mengatakan harus lembur lagi, Sarah tidak bisa menahan diri. Ia mencoba bertanya dengan nada lebih tegas,
Mas, kamu lembur setiap malam. Sebenarnya ada proyek apa yang membuatmu sesibuk ini? Bisa kamu ceritakan lebih detail padaku? Miko tampak terkejut dengan nada bicara Sarah. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Sayang, aku sudah bilang, ini proyek besar dan sangat penting untuk reputasi firma kita. Aku tidak mungkin menceritakan detailnya padamu. Ini menyangkut rahasia perusahaan." Jawaban Miko terdengar defensif dan tidak masuk akal bagi Sarah. Ia tahu betul bahwa Miko selalu terbuka tentang pekerjaannya, dan tidak pernah ada rahasia perusahaan di antara mereka. Alasan Miko kali ini terasa dibuat-buat dan semakin memperkuat keyakinan Sarah bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan kecurigaan dan kekecewaan. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahnya terasa menyakitkan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia merasa bahwa kebahagiaan rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Sarah mulai mempertimbangkan untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya, meskipun ia takut dengan apa yang mungkin akan ditemukannya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Beban keraguan itu terasa semakin berat, menghimpit dadanya dan membuatnya sesak. Senin pagi itu, setelah Miko berangkat kerja, Sarah kembali duduk di meja makan. Tatapannya menerawang pada cangkir kopi yang sudah dingin. Kata-kata Miko tentang lembur dan nama proyek yang berbeda masih terngiang di benaknya. Hotel Grand Majestic, gumamnya pelan. Mungkin benar hanya salah sebut. Dalam kesibukan proyek besar, wajar jika seseorang melakukan kesalahan kecil. Sarah mencoba meyakinkan dirinya. Ia tidak ingin menjadi istri yang curigaan dan selalu berpikiran negatif. Ia percaya pada Miko, bukan? 15 tahun pernikahan mereka adalah bukti cinta dan kepercayaan yang telah mereka bangun bersama. Namun, semakin ia mencoba merasionalisasi, semakin kuat pula ingatan akan perubahan-perubahan kecil pada Miko beberapa waktu belakangan ini menyeruak. Sikapnya yang lebih tertutup, parfum baru yang aromanya asing, dan panggilan telepon misterius dengan seorang wanita bernama Renata. Semua kepingan itu perlahan mulai membentuk sebuah gambaran yang tidak menyenangkan di benak Sarah. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Setumpuk laporan dan email menantinya di meja kerja. Namun, pikirannya terus melayang pada nama Hotel Grand Majestic. Ia mengetik nama itu di mesin pencari kantornya, berharap menemukan informasi tentang proyek baru perusahaan mereka. Hasilnya nihil. Tidak ada proyek dengan nama itu yang sedang ditangani oleh Departemen Pemasaran Sarah. Saat jam makan siang tiba, Sarah merasa semakin tidak tenang. Ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Miko. Ia hanya ingin mendengar suaranya, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, panggilan itu hanya berdering tanpa jawaban. Sarah mencoba lagi beberapa menit kemudian, hasilnya tetap sama. Biasanya, Miko selalu mengangkat teleponnya, atau setidaknya membalas pesan singkat jika sedang sibuk. Ketidakbiasaan ini semakin memperkuat kecemasan Sarah. Ia membuka website firma arsitektur Miko melalui komputernya. Ia mencari bagian proyek dan menemukan informasi tentang Hotel Serenity, lengkap dengan desain dan rincian proyek. Tidak ada penyebutan tentang Hotel Grand Majestic di sana. Sarah mengklik bagian tim proyek dan mencari nama Renata. Tidak ada nama itu dalam daftar arsitek atau staf administrasi firma Miko. Jantung Sarah mulai berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Instingnya berteriak bahwa Miko tidak jujur padanya. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah Miko pernah menyebutkan tentang meeting dengan investor hari ini? Rasanya tidak. Ia hanya mengatakan ada meeting dengan tim proyek untuk finalisasi detail. Sarah berdiri dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Ia merasa terjebak dalam labirin pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ia terlalu paranoid? Apakah ia hanya sedang menciptakan skenario buruk di kepalanya sendiri? Atau, apakah semua kecurigaannya selama ini benar adanya?
Ia teringat percakapan dengan Dina beberapa waktu lalu, tentang bagaimana Dina merasakan ada yang aneh dengan suaminya sebelum akhirnya mengetahui perselingkuhannya. Dina mengatakan bahwa awalnya ia hanya merasakan firasat yang kuat, meskipun tidak ada bukti yang jelas. Sarah merasakan hal yang sama sekarang. Firasat buruk itu semakin kuat mencengkeram hatinya. Sore harinya, saat jam kantor hampir berakhir, Sarah merasa semakin gelisah. Ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Nama, Hotel Grand Majestic, telah menjadi pemicu yang kuat, mengkonfirmasi semua keraguan dan kecurigaan yang selama ini ia pendam. Saat Miko menelepon menjelang malam, mengatakan bahwa meeting akan berlangsung lebih lama dari perkiraan, Sarah berusaha bersikap tenang. "Oh, begitu ya, Mas. Semangat ya," jawabnya dengan nada datar. Ia tidak ingin Miko menyadari kecurigaannya. Setelah menutup telepon, Sarah mengambil napas dalam-dalam. Ia sudah membuat keputusan. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Malam ini, ia akan mencari tahu kemana sebenarnya Miko pergi saat mengatakan lembur. Ia akan mengikuti Miko. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas, Sarah merasa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang selama ini menghantuinya. Ia meraih kunci mobilnya, bertekad untuk menghadapi kebenaran, seberat apapun itu. Di benaknya, bayangan kebahagiaan rumah tangga mereka selama ini terasa semakin rapuh, dan ia harus tahu apakah fondasi pernikahan mereka benar-benar sedang hancur. Setelah menutup telepon dari Miko, Sarah merasakan adrenalin memompa dalam tubuhnya. Ia harus bertindak cepat. Andra dan Bella sedang belajar di kamar mereka. Sarah menghampiri mereka dan mengatakan bahwa ia harus keluar sebentar untuk membeli beberapa keperluan rumah tangga yang mendesak. Ia berusaha tersenyum dan bersikap biasa, tidak ingin anak-anaknya curiga. Setelah memastikan anak-anak tidak akan keluar kamar, Sarah bergegas menuju garasi. Ia menyalakan mobilnya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Ia ingat betul rute yang biasa Miko ambil saat berangkat kerja. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Sarah mulai mengikuti arah yang kemungkinan besar akan dilalui Miko. Namun, setelah beberapa menit berkendara, Sarah kehilangan jejak mobil Miko. Lalu lintas malam itu cukup ramai, dan Sarah tidak ingin terlalu mencolok dalam usahanya untuk mengikuti suaminya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menunggu. Mungkin Miko memang benar-benar sedang meeting dan akan pulang larut malam. Waktu terus berjalan terasa lambat bagi Sarah. Ia duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku namun pikirannya terus melayang pada Miko. Setiap suara mobil yang lewat di depan rumah membuatnya berharap itu adalah Miko. Namun harapannya selalu pupus. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Sarah kembali meraih ponselnya. Ia mencoba menelepon Miko. Panggilan pertama tidak diangkat. Ia mencoba lagi beberapa menit kemudian, tetap tidak ada jawaban. Sarah mengirim pesan singkat. "Mas, meetingnya masih lama? Sudah malam." Ia menunggu dengan cemas, berharap ada balasan dari Miko. 15 menit berlalu, namun pesan Sarah masih belum dibaca. Ia mencoba menelepon sekali lagi, dan kali ini terdengar nada operator yang mengatakan bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif. Jantung Sarah berdegup kencang. Mengapa ponsel Miko tidak aktif? Biasanya, Miko selalu memastikan ponselnya dalam keadaan aktif, terutama jika sedang bekerja. Kecemasan Sarah semakin merayap dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai bermunculan. Kemana sebenarnya Miko pergi? Mengapa ia berbohong tentang nama proyek? Mengapa ponselnya tidak aktif? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tanpa ada jawaban yang bisa menenangkannya. Sarah mencoba menghubungi kantor Miko lagi, meskipun ia tahu sudah sangat larut. Tidak ada yang mengangkat. Ia bahkan mencoba menghubungi beberapa rekan kerja Miko yang cukup dekat dengannya, namun tidak ada yang tahu keberadaan Miko. Rasa frustrasi dan keputusasaan mulai menghantam Sarah.
Ia merasa sendirian dan tidak berdaya. Ketidakmampuan untuk menghubungi Miko dan ketidakjelasan tentang keberadaannya semakin memperkuat keyakinannya bahwa Miko sedang menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Saat jam menunjukkan pukul 11.30 malam, Sarah masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa dikhianati dan dibohongi oleh orang yang paling ia cintai dan percayai. Tiba-tiba, ingatan tentang percakapan dengan Dina kembali muncul di benaknya. Dina pernah mengatakan bahwa ia mulai curiga pada suaminya saat suaminya seringkali tidak bisa dihubungi saat sedang lembur. Sarah menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak ingin mempercayai pikiran buruk itu. Namun semua petunjuk seolah mengarah ke sana. Mungkinkah Miko benar-benar bersama wanita lain? Pikiran itu menghantam Sarah seperti pukulan keras. Ia mencoba menepisnya, namun bayangan-bayangan aneh mulai berkelebat di benaknya. Ia membayangkan Miko sedang tertawa dan bercanda dengan wanita lain, sama seperti yang biasa ia lakukan dengan Sarah. Rasa sakit dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Sarah meraih ponselnya lagi. Kali ini, ia tidak mencoba menelepon Miko. Ia membuka aplikasi peta di ponselnya dan mengetikkan nama, Hotel Grand Majestic. Tidak ada hasil yang relevan. Ia mencoba mencari alamat firma arsitektur Miko dan membandingkannya dengan rute yang biasa Miko lalui. Tidak ada keterkaitan yang jelas. Kelelahan dan keputusasaan akhirnya membuat Sarah tertidur di sofa ruang tamu, dengan ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Ia terbangun beberapa kali sepanjang malam, berharap ada pesan atau panggilan dari Miko, namun layar ponselnya tetap kosong. Pagi menjelang, dan Miko masih belum pulang. Sarah merasa semakin yakin bahwa malam ini, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menunggu dan menelepon. Ia harus mencari tahu kemana sebenarnya Miko pergi. Firasat buruknya semakin kuat, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Pagi itu, Sarah terbangun dengan mata sembab dan kepala terasa berat. Miko belum pulang. Tempat tidurnya di sampingnya masih rapi, tanpa bekas tidur. Sarah bangkit dengan lesu dan berjalan menuju kamar mandi. Pantulan dirinya di cermin membuatnya semakin sedih. Wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan jelas kurangnya tidur dan beban pikiran yang mendera. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah dengan senyum paksa, Sarah merasa tidak sanggup untuk pergi ke kantor. Ia mengirim pesan kepada atasannya, mengatakan bahwa ia merasa kurang sehat dan tidak bisa masuk hari ini. Sepanjang pagi, ia hanya duduk termenung di ruang tamu, pikirannya kosong. Ia merasa begitu sendiri dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat Dina, sahabatnya di kantor. Dina adalah sosok yang kuat dan selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Sarah meraih ponselnya dan mencari kontak Dina. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, ia memberanikan diri untuk menelepon. "Halo, Sarah? Ada apa? Kok suaramu terdengar aneh?" Sapa Dina dengan nada khawatir di ujung telepon. Sarah mencoba menahan air matanya yang kembali ingin tumpah. "Din, aku butuh bicara." "Kamu kenapa, Rah? Cerita sama aku," jawab Dina dengan nada lembut dan penuh perhatian. Dengan suara bergetar, Sarah mulai menceritakan semuanya kepada Dina. Ia menceritakan tentang perubahan perilaku Miko, tentang lembur yang semakin sering dan tidak masuk akal, tentang ponsel yang selalu disembunyikan, tentang aroma parfum yang asing, dan tentang nama proyek yang berbeda. Ia juga menceritakan tentang usahanya menelepon Miko semalam yang tidak berhasil, dan bagaimana Miko belum pulang hingga pagi ini. Dina mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sedikit pun. Sarah bisa merasakan perhatian dan kepedulian Dina melalui suaranya di telepon. Setelah Sarah selesai bercerita, Dina terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Rah, aku turut prihatin sekali mendengar ini. Aku tahu bagaimana Miko selama ini di matamu. Tapi, apa yang kamu rasakan itu wajar. Insting seorang wanita biasanya kuat. Aku nggak tahu harus berbuat apa." "Din,
Aku takut kalau semua kecurigaanku benar. Liris Sarah, air matanya akhirnya tumpah. Aku mengerti, Ra. Tapi kamu nggak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Kamu berhak tahu kebenarannya, kata Dina dengan nada tegas namun tetap lembut. Apa kamu punya ide untuk mencari tahu? Sarah terdiam. Ia menceritakan tentang rencananya semalam untuk mengikuti Miko. Namun ia kehilangan jejaknya. Aku merasa bodoh, Din. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jangan menyalahkan dirimu, Ra. Kamu sudah cukup tertekan dengan situasi ini. Begini saja, bagaimana kalau nanti siang aku ke rumahmu? Kita bisa bicara lebih leluasa. Mungkin kita bisa mencari cara bersama-sama, usul Dina. Sarah merasa sedikit lega mendengar tawaran Dina. Benar, Din? Kamu mau repot-repot? Tentu saja, Ra. Kamu sahabatku. Aku akan selalu ada untukmu. Jangan merasa sendiri ya, jawab Dina dengan tulus. Setelah menutup telepon, Sarah merasa sedikit lebih tenang. Berbagi bebannya dengan Dina membuatnya merasa tidak terlalu sendiri. Kata-kata Dina memberikannya sedikit kekuatan dan keyakinan bahwa perasaannya selama ini mungkin benar. Ia tidak gila, dan ia berhak untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Miko. Sarah menunggu kedatangan Dina dengan perasaan yang lebih tegar. Ia tahu, ia tidak bisa terus berdiam diri. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan dan alibi Miko. Dengan dukungan Dina, ia merasa lebih siap untuk menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Percakapan dengan sahabatnya itu telah menjadi sumber kekuatan baru baginya, membantunya mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah selanjutnya. Setelah Dina datang dan mereka berdua duduk di ruang tamu dengan cangkir teh yang mulai mendingin, Sarah masih diliputi keraguan. Menggeledah barang-barang Miko terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap pernikahan mereka sendiri. Namun, bayangan Miko yang tidak pulang semalaman dan kebohongan tentang nama proyek itu terus menghantuinya. Dina, dengan kesabarannya, terus memberikan dukungan dan meyakinkan Sarah bahwa ia berhak mengetahui kebenaran. Akhirnya, dengan helaan napas panjang, Sarah bangkit. Baiklah, Din. Aku akan coba. Tapi aku benar-benar merasa tidak enak. Dina menggenggam tangan Sarah. Aku mengerti, Ra. Tapi kamu harus kuat. Kita lakukan ini bersama-sama. Mereka menuju kamar tidur. Sarah mendekati lemari pakaian Miko. Ia meraih kemeja yang dikenakan Miko pada hari Senin, hari di mana ia mengatakan harus lembur dan tidak pulang. Sarah merogoh saku celananya. Hanya ada beberapa lembar uang kertas yang terlipat dan kunci mobil. Ia memeriksa saku kemeja. Kosong. Dina membantu memeriksa saku jaket yang tergantung di belakang pintu. Juga tidak ada apa-apa. Selanjutnya, perhatian mereka tertuju pada tas kerja Miko yang tergeletak di sudut kamar. Sarah menatap tas itu seolah benda itu menyimpan bom waktu yang siap meledak. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka resleting tas itu. Di dalamnya tampak rapi beberapa dokumen proyek yang tergulung, sebuah binder tebal, beberapa alat tulis, dan dompet kulit Miko yang tampak familiar. Sarah meraih dompet itu. Ia membukanya perlahan. Kartu identitas Miko, beberapa kartu kredit, kartu nama, dan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan tersusun rapi. Tidak ada yang aneh di sana. Dina kemudian membantu memeriksa saku-saku kecil di dalam tas. Di salah satu saku yang tersembunyi, Dina menemukan selembar kertas kecil yang terlipat. Ra, coba lihat ini, kata Dina sambil menyerahkan kertas itu kepada Sarah. Sarah membuka lipatan kertas itu dengan hati berdebar-debar. Itu adalah struk belanja dari sebuah toko bunga bernama Floris Cinta Abadi. Tanggal yang tertera di struk itu adalah hari Senin sore, pukul 17.45. Jumlah uang yang tertera cukup besar untuk sebuah buket bunga. Nama toko bunga itu sama sekali asing bagi Sarah. Miko tidak pernah membeli bunga di sana sebelumnya. Biasanya,
Jika Miko ingin memberikan bunga padanya, ia akan membelinya di toko bunga langganan mereka di dekat kantor Sarah. Sarah terdiam, menatap nanar struk belanja itu. Senin sore, pukul 17.45. Bukankah seharusnya Miko masih berada di kantor dan bersiap untuk meeting lembur? Untuk siapa bunga ini? Mengapa ia membelinya di toko yang tidak pernah mereka kunjungi? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menyerbu benaknya. Ini dari toko bunga, Din. Kemarin sore, kata Sarah dengan suara tercekat, menunjukkan struk itu kepada Dina. Dina mengambil struk itu dan mengamatinya dengan seksama. Jam segini, bukannya Miko bilang dia masih di kantor? Sarah mengangguk lemah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Perasaan tidak enak yang selama ini ia rasakan kini mulai menemukan bentuknya. Mereka melanjutkan pencarian. Sarah meraih tas laptop Miko. Ia membukanya dengan perasaan yang semakin tidak karuan. Di dalamnya terdapat laptop Miko, charger, dan beberapa berkas kertas. Di bagian samping tas, Sarah melihat sebuah amplop berwarna putih polos yang tampak baru. Amplop itu tertutup rapat, tanpa nama pengirim atau penerima. Dengan tangan gemetar, Sarah mengambil amplop itu. Ia merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Ada firasat kuat dalam dirinya bahwa amplop ini berisi sesuatu yang penting. Ia menatap Dina seolah meminta persetujuan. Dina mengangguk pelan. Sarah merobek ujung amplop itu dengan hati-hati dan mengeluarkan isinya. Sebuah kartu ucapan berwarna merah muda lembut dengan gambar bunga-bunga kecil yang manis di bagian depannya. Kartu itu tampak baru dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan tangan bergetar, Sarah membuka kartu itu. Di dalamnya, dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, tertera sebuah pesan singkat. Untuk Renata, semangat terus ya dengan proyek barunya. Semoga sukses selalu. Dari Miko. Sarah membeku. Kata-kata itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya. Renata. Jadi, nama itu bukan hanya sekadar nama yang ia dengar samar-samar di telepon. Renata adalah seseorang yang dekat dengan Miko. Seseorang yang Miko berikan bunga dan dukungan untuk proyek barunya. Mengapa Miko tidak pernah menceritakan tentang Renata padanya? Siapa wanita ini? Air mata Sarah akhirnya tumpah. Ia menutup kartu itu dengan tangan gemetar dan terisak. Rasa sakit dan pengkhianatan menghantamnya dengan begitu kuat hingga ia merasa sulit bernapas. Semua keraguan dan kecurigaannya selama ini terbukti benar. Miko tidak hanya berbohong tentang lembur, tetapi ia juga menjalin hubungan dengan wanita lain. Dina segera merangkul Sarah, memeluknya erat dan membiarkannya menangis. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghibur Sarah saat ini. Kenyataan yang baru saja terungkap pasti sangat menyakitkan. Sarah terus terisak dalam pelukan Dina, memegang erat kartu berwarna merah muda itu. Struk belanja bunga dan kartu ucapan dengan nama Renata adalah bukti nyata dari kebohongan Miko. Pencarian dalam sunyi itu telah membawanya pada sebuah kenyataan yang pahit dan menyayat hati. Kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada Miko telah dihancurkan. Sarah tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sarah terus menangis dalam pelukan Dina. Kartu ucapan berwarna merah muda itu masih tergenggam erat di tangannya. Rasa sakit dan pengkhianatan terasa begitu nyata, begitu menusuk. Di tengah isakannya, tiba-tiba sebuah senyuman lembut terlintas di benaknya. Sebuah fragmen memori dari masa lalu yang terasa begitu jauh dan asing saat ini. Ia ingat pertama kali bertemu Miko. Itu terjadi di sebuah pameran seni, tempat Sarah sedang bertugas sebagai salah satu panitia acara. Miko, dengan senyum menawannya dan mata coklatnya yang hangat, mendekatinya untuk menanyakan informasi tentang salah satu lukisan. Sarah, yang biasanya gugup berbicara dengan pria asing, merasa begitu nyaman dan tertarik dengan pembawaan Miko yang ramah dan cerdas. Mereka terlibat dalam percakapan yang panjang dan menyenangkan tentang seni, musik, dan impian-impian mereka. Setelah pertemuan itu, Miko tidak berhenti menghubunginya.
Ia mengirim pesan singkat, menelepon, dan mengajak Sarah berkencan. Sarah awalnya ragu, namun ketulusan dan perhatian Miko berhasil meluluhkan hatinya. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota, berbagi cerita, dan menemukan banyak kesamaan. Sarah jatuh cinta pada Miko karena kejujurannya, kebaikannya, dan impian-impiannya yang selaras dengan impiannya. Miko selalu tampak begitu tulus dan terbuka. Tidak ada sedikit pun kesan menyembunyikan sesuatu. Sarah masih ingat jelas malam di mana Miko menyatakan cintanya. Mereka sedang duduk di sebuah taman kota yang sepi, di bawah taburan bintang. Miko menggenggam tangannya, menatap matanya dengan penuh kasih sayang, dan mengucapkan kata-kata cinta yang begitu indah dan menyentuh. Sarah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia saat itu. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Mereka saling mengenal lebih dalam, berbagi suka dan duka, dan membangun kepercayaan yang begitu kuat. Miko selalu menjadi pendengar yang baik, selalu ada untuk Sarah dalam setiap situasi. Ia mendukung karir Sarah, menghargai pendapatnya, dan selalu membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Sarah juga ingat hari pernikahan mereka. Hari yang penuh kebahagiaan dan janji suci untuk saling mencintai dan setia hingga akhir hayat. Miko tampak begitu tampan dan bahagia saat mengucapkan janji pernikahan di hadapannya. Sarah merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat mereka bertukar cincin, simbol ikatan cinta mereka yang abadi. Setelah menikah, kehidupan mereka terasa begitu sempurna. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis, saling mendukung dalam karir masing-masing, dan dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan cerdas, Andra dan Bella. Miko adalah ayah yang penyayang dan suami yang perhatian. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, menciptakan kenangan-kenangan indah yang tak terlupakan. Sarah masih ingat liburan keluarga mereka ke Eropa tahun lalu. Tawa anak-anak saat bermain di taman, makan malam romantis mereka di Paris, dan keindahan pemandangan yang mereka saksikan bersama. Semua terasa begitu nyata, begitu dekat. Bagaimana mungkin pria yang sama, pria yang begitu mencintainya dan anak-anaknya, kini bisa melakukan hal seperti ini? Kenangan-kenangan indah itu kini terasa seperti pisau tajam yang menusuk jantung Sarah. Kontras antara masa lalu yang bahagia dan kenyataan pahit saat ini terasa begitu menyakitkan. Kepercayaan yang telah ia berikan sepenuhnya kepada Miko terasa dihancurkan begitu saja. Pria yang dulu begitu jujur dan terbuka, kini ternyata menyimpan rahasia besar dan berbohong padanya. Air mata Sarah kembali mengalir deras. Ia memeluk kartu ucapan itu semakin erat, seolah berharap kartu itu akan menghilang dan semua ini hanyalah mimpi buruk belaka. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Miko, pria yang pernah menjadi cinta sejatinya, pria yang telah berjanji untuk selalu bersamanya, ternyata telah mengkhianati cintanya dan kepercayaannya. Jejak-jejak kenangan indah di lorong waktu kini terasa begitu menyakitkan, mengingatkannya akan apa yang telah hilang dan apa yang mungkin tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Setelah tangisnya mereda dan Dina berhasil sedikit menenangkannya, Sarah menatap kartu ucapan di tangannya dengan tatapan kosong. Nama Renata terukir jelas di sana, menjadi simbol pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Struk belanja dari toko bunga juga menjadi bukti nyata kebohongan Miko. Ia tidak mungkin membeli bunga untuk proyek kantor pada sore hari, saat seharusnya ia sedang mempersiapkan meeting lembur. Aku harus tahu, Din. Aku harus tahu siapa Renata ini dan apa yang sebenarnya terjadi, kata Sarah dengan nada pelan namun penuh tekad. Dina mengangguk setuju. Aku akan bantu kamu, Rah. Apa kamu ingat nama toko bunganya? Sarah menunjukkan struk belanja itu kepada Dina. Floris Cinta Abadi. Dina segera meraih ponselnya dan mencari informasi tentang toko bunga tersebut. Setelah beberapa saat, ia menemukan alamat dan nomor teleponnya. Ini di daerah pinggiran kota, Ra. Tidak terlalu jauh dari sini. Sarah terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Perasaan takut kembali menghantuinya. Bagaimana jika ia benar-benar menemukan sesuatu yang tidak ingin ia lihat?
Namun, rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengetahui kebenaran jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Aku akan ke sana, Dean. Malam ini, kata Sarah dengan mantap. Kamu yakin, Rah? Ini sudah malam. Bagaimana kalau aku temani? Tawar Dina dengan nada khawatir. Terima kasih, Dean. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sendiri. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Dan aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh, jawab Sarah. Ia merasa ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi sendiri. Meskipun ia sangat menghargai dukungan Dina. Setelah Dina memastikan Sarah tidak sendirian dan akan menghubunginya setelahnya, Dina akhirnya pamit. Sarah mengantar Dina sampai ke depan pintu, lalu kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa gugup, takut, marah, dan sekaligus penasaran. Setelah anak-anak tertidur lelap, Sarah bersiap-siap. Ia mengenakan jaket tebal karena udara malam terasa dingin. Ia mengambil kunci mobil dan ponselnya, lalu keluar rumah dengan langkah hati-hati. Di dalam mobil, Sarah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia menyalakan mesin dan mulai melajukan mobilnya menuju alamat toko bunga yang tertera di struk. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam skenario. Siapa Renata? Apa hubungannya dengan Miko? Mengapa Miko berbohong padanya? Sarah mencoba mengingat kembali setiap detail percakapan mereka beberapa waktu belakangan ini, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Setiap kebohongan kecil Miko kini terasa semakin jelas dan mengarah pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Setelah sekitar 30 menit berkendara, Sarah akhirnya tiba di alamat toko bunga, Floris Cinta Abadi. Toko itu sudah tutup, lampu di dalamnya mati. Sarah memarkir mobilnya di seberang jalan dan mengamati toko itu dari kejauhan. Tidak ada yang aneh. Sarah kemudian teringat kartu ucapan yang ia temukan. Di sana tertulis, semangat terus ya dengan proyek barunya. Proyek baru. Apakah Renata seorang arsitek juga? Atau mungkin ia bekerja di bidang lain? Tiba-tiba, Sarah teringat detail yang Miko sebutkan tentang proyek hotel butik yang sedang ia kerjakan. Ia menyebutkan lokasinya berada di daerah pinggiran kota. Apakah mungkin Renata tinggal di sekitar sini? Sebuah ide muncul di benak Sarah. Ia membuka aplikasi peta di ponselnya dan mencari informasi tentang kompleks perumahan mewah yang pernah diceritakan teman kantornya, tempat suaminya berselingkuh. Ia mencoba mencari kompleks perumahan baru atau mewah di sekitar area toko bunga tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, Sarah menemukan sebuah kompleks perumahan elit yang lokasinya tidak jauh dari toko bunga, Floris Cinta Abadi. Kompleks itu tampak mewah dan memiliki penjagaan yang ketat. Sarah merasa ada dorongan kuat untuk pergi ke sana. Dengan jantung berdebar-debar, Sarah kembali menyalakan mobilnya dan menuju ke alamat kompleks perumahan itu. Sepanjang perjalanan, ia terus berdoa agar firasat buruknya salah. Namun, semakin dekat ia dengan tujuannya, semakin kuat pula perasaan tidak enak yang menghantuinya. Akhirnya, Sarah tiba di depan gerbang kompleks perumahan mewah itu. Penjaga keamanan menghentikan mobilnya dan menanyakan keperluannya. Sarah mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi temannya, namun ia lupa nomor rumahnya. Penjaga itu tampak curiga, namun akhirnya mengizinkan Sarah masuk setelah mencatat nomor plat mobilnya. Sarah melajukan mobilnya perlahan di dalam kompleks perumahan yang tampak sepi dan mewah itu. Rumah-rumah di sana terlihat besar dan megah, dengan taman-taman yang tertata rapi. Sarah terus menyusuri jalanan, matanya awas mengamati setiap rumah. Ia tidak tahu rumah nomor berapa yang harus ia cari, atau bahkan apakah Miko benar-benar ada di sini. Namun, ia merasa harus mencoba. Ia harus menemukan titik terang dalam kegelapan malam ini, meskipun ia takut dengan apa yang mungkin akan ia temukan. Perjalanan ini terasa begitu panjang dan penuh dengan kecemasan. Namun Sarah bertekad untuk sampai pada tujuannya, apapun yang terjadi. Sarah mengemudikan mobilnya perlahan menyusuri jalanan kompleks perumahan yang sunyi.
Lampu-lampu taman yang temaram memberikan kesan mewah namun juga sedikit suram. Sarah merasa semakin tidak yakin dengan apa yang sedang ia lakukan. Ia tidak punya petunjuk pasti, hanya sebuah firasat dan nama toko bunga yang membawanya ke tempat ini. Ia terus mengamati setiap rumah yang dilewatinya. Beberapa rumah tampak terang, dengan tirai jendela yang terbuka sedikit, memperlihatkan siluet penghuninya. Sarah merasa seperti seorang penguntit, melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasa malu dan bersalah bercampur aduk dengan rasa penasaran dan sakit hati. Tiba-tiba, saat ia berbelok di sebuah tikungan, matanya menangkap siluet sebuah mobil yang sangat familiar. Mobil Miko terparkir rapi di depan sebuah rumah minimalis modern dengan desain yang elegan. Rumah itu tampak sepi. Hanya lampu teras yang menyala redup. Jantung Sarah berdegup kencang hingga terasa memekakkan telinga. Kakinya terasa lemas, dan ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak menginjak rem secara mendadak. Ia memarkir mobilnya beberapa rumah di belakang mobil Miko, berusaha agar tidak terlalu mencolok. Dengan tangan gemetar, Sarah mematikan mesin mobil. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya yang bergejolak. Ia tidak yakin apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Apakah ia harus menghampiri rumah itu? Atau hanya mengamati dari jauh? Setelah beberapa saat berdiam diri, Sarah memberanikan diri keluar dari mobil. Udara malam terasa dingin menusuk kulitnya. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia berjalan menuju rumah di mana mobil Miko terparkir. Ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar di seberang jalan, mengamati rumah itu dengan seksama. Jendela ruang tamu rumah itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil di antara tirai yang memungkinkan Sarah untuk melihat ke dalam. Dengan jantung berdebar-debar, ia mendekat perlahan dan mengintip dari balik celah tirai. Pemandangan yang dilihatnya membuat seluruh tubuh Sarah membeku. Di dalam ruang tamu yang remang-remang, ia melihat Miko sedang duduk di sofa. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, duduk seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut panjang tergerai dan mengenakan gaun tidur berwarna merah. Mereka tampak begitu santai dan akrab. Sarah terus mengamati, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Miko tertawa pelan saat wanita itu mengatakan sesuatu. Kemudian, Miko mengulurkan tangannya dan mengelus rambut wanita itu dengan lembut. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Miko, dengan gerakan yang intim dan penuh kasih sayang. Napas Sarah tercekat. Pemandangan itu begitu jelas, begitu nyata. Tidak ada keraguan lagi. Miko tidak sedang lembur. Ia tidak sedang meeting dengan klien. Ia berada di rumah wanita lain. Gundiknya. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dada Sarah. Seperti ada ribuan pisau yang menusuk jantungnya secara bersamaan. Ia merasa dikhianati, dibohongi, dan direndahkan. Semua kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada Miko hancur berkeping-keping dalam sekejap. Air mata Sarah akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara isakan yang keras. Ia tidak sanggup lagi melihat pemandangan itu. Kenyataan pahit itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Sarah mundur perlahan dari jendela, tubuhnya terasa lemas. Ia kembali berjalan gontai menuju mobilnya, dengan air mata yang terus mengalir. Ia masuk ke dalam mobil dan menyandarkan kepalanya di setir, menangis sejadi-jadinya. Seluruh dunianya terasa runtuh. Pria yang selama ini ia cintai dan percayai, pria yang telah berjanji untuk selalu bersamanya, ternyata telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu, di dalam mobil yang terparkir di seberang rumah gundik suaminya, hati Sarah hancur berkeping-keping. Kebohongan Miko telah terungkap, dan kenyataan pahit itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sarah terisak tanpa suara di dalam mobil, air mata membasahi wajahnya. Pemandangan di balik jendela rumah itu terus berputar di benaknya, menghancurkan setiap sisa harapan yang mungkin masih tersimpan di hatinya. Miko, suaminya, belahan jiwanya selama 15 tahun,
sedang bermesraan dengan wanita lain. Kenyataan itu terasa begitu pahit, seperti racun yang perlahan membunuhnya dari dalam. Ia menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Pandangannya kabur karena air mata. Namun ia tahu ia harus pergi dari tempat ini. Ia tidak sanggup berlama-lama menyaksikan kebahagiaan palsu yang sedang dinikmati Miko di dalam sana. Ia merasa mual dan ingin muntah. Perasaan jijik dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Dengan hati-hati, Sarah melajukan mobilnya keluar dari kompleks perumahan mewah itu. Jalanan malam terasa sunyi dan dingin, seolah ikut merasakan kesedihan yang sedang ia alami. Lampu-lampu jalan yang berkedip-kedip tampak seperti mengejeknya. Sepanjang perjalanan pulang, air mata Sarah tidak berhenti mengalir. Ia tidak bisa memikirkan apapun selain pemandangan yang baru saja ia saksikan. Bayangan Miko yang tersenyum dan mengelus rambut wanita lain terus menghantuinya. Bagaimana bisa pria yang begitu ia cintai, pria yang telah berjanji untuk selalu bersamanya, melakukan hal seperti ini di belakangnya? Kenangan-kenangan indah bersama Miko tiba-tiba menyerbu benaknya. Tawa mereka saat liburan, pelukan hangatnya saat ia merasa sedih, janji-janji cinta yang pernah mereka ucapkan. Semua terasa seperti kebohongan belaka sekarang. Apakah semua itu hanya sandiwara? Apakah Miko tidak pernah benar-benar mencintainya? Sarah mencengkeram setir mobil dengan erat, berusaha menahan amarah yang mulai membakar hatinya. Ia merasa bodoh dan naif karena selama ini tidak menyadari apapun. Semua tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada. Namun ia terlalu percaya pada Miko hingga mengabaikannya. Ia teringat percakapan-percakapan singkat mereka belakangan ini, jawaban-jawaban Miko yang terkesan menghindar, dan tatapan matanya yang tidak lagi setulus dulu. Sekarang semuanya terasa begitu jelas. Miko telah berubah, dan perubahan itu ternyata menyakitkan. Sesampainya di rumah, Sarah memarkir mobilnya di garasi dengan kasar. Ia keluar dari mobil dengan langkah gontai dan berjalan menuju pintu rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan kebahagiaannya kini terasa begitu dingin dan kosong. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah yang sunyi. Anak-anak sudah tidur lelap di kamar mereka. Sarah menatap pintu kamar anak-anak dengan hati teriris. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada mereka? Bagaimana ia akan mengatakan bahwa ayah yang mereka cintai ternyata telah mengkhianati mereka semua? Sarah berjalan menuju kamar tidurnya yang terasa begitu besar dan kosong tanpa kehadiran Miko. Ia merebahkan tubuhnya di tempat tidur, air matanya kembali tumpah. Ia merasa begitu lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Jantungnya terasa seperti tercabik-cabik. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus membolak-balikan tubuhnya, pikirannya dipenuhi dengan kesedihan, amarah, dan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia merasa hancur dan tidak tahu bagaimana cara menyusun kembali kepingan-kepingan hatinya yang telah pecah. Di tengah kegelapan malam, satu hal yang pasti bagi Sarah adalah bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tirai kebohongan telah tersingkap, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit ini, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu menjadi saksi bisu hancurnya sebuah pernikahan yang selama ini tampak sempurna, dan awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan ketidakpastian dan luka yang mendalam. Pagi menyapa dengan sinarnya yang menyilaukan, namun tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hati Sarah. Ia terbangun dengan mata bengkak dan tubuh terasa remuk. Miko belum pulang. Sarah bangkit dari tempat tidur dengan perasaan hampa. Ia berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahnya yang terlihat pucat dan lelah. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia mendengar suara kunci pintu di bawah. Miko akhirnya pulang. Sarah berdiri terpaku di depan pintu kamar, menunggu Miko muncul. Ia melihat Miko berjalan lesu menuju kamar mereka, wajahnya tampak kusut dan matanya merah. Miko terkejut melihat Sarah sudah bangun dan menunggunya. "Sayang, kamu sudah bangun? Maaf, semalam pekerjaannya benar-benar..."
Sarah memotong ucapan Miko dengan nada dingin yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Pekerjaan apa, Miko? Miko tampak bingung. Ya, meeting dengan investor. Seperti yang aku bilang. Sarah menatap Miko dengan tatapan tajam. Investor yang rumahnya ada di kompleks mewah di pinggiran kota itu. Mata Miko melebar, menunjukkan keterkejutan yang nyata. Wajahnya yang tadinya tampak lelah kini berubah menjadi pucat pasi. Ia terdiam, tidak mampu menjawab pertanyaan Sarah. Jangan berbohong lagi, Miko, lanjut Sarah dengan suara yang bergetar namun penuh amarah. Aku tahu semuanya. Aku melihatmu. Aku melihatmu di rumah wanita itu. Miko masih terdiam, raut wajahnya menunjukkan kepanikan. Ia mencoba mendekati Sarah. Namun Sarah mundur selangkah. Siapa Renata, Miko? Tanya Sarah. Suaranya kini dipenuhi dengan nada getir. Wanita yang kamu belikan bunga kemarin sore? Wanita yang kamu kirimi kartu ucapan untuk proyek barunya? Miko akhirnya membuka suara. Nadanya lirih dan penuh penyesalan. Sarah, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Miko? Jelaskan bagaimana kamu bisa mengkhianati aku? Mengkhianati pernikahan kita? Mengkhianati anak-anak kita? Air mata Sarah akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Miko mencoba meraih tangan Sarah, namun Sarah menepisnya dengan kasar. Tidak seperti yang aku pikirkan? Aku melihatmu sendiri, Miko. Aku melihatmu bermesraan dengan wanita lain di rumahnya. Apalagi yang perlu aku pikirkan? Sarah berteriak, emosinya meluap. Miko menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Sarah. Aku hilaf. Sarah, aku minta maaf. Hilaf kamu bilang? Ini sudah berlangsung berapa lama? Miko, sudah berapa kali kamu berbohong padaku? Sarah terus menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Miko tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana dengan wajah tertunduk, menunjukkan rasa bersalah yang terlambat. Aku sudah curiga sejak lama, Miko. Tapi aku selalu mencoba menepis pikiran buruk itu. Aku selalu percaya padamu. Tapi kamu... Sarah tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ia terisak hebat. Sarah, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu, kehilangan keluarga kita, kata Miko dengan suara parau. Kehilangan kami? Kamu sudah kehilangan kami sejak kamu memilih wanita lain itu. Miko, kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semua ini? Melupakan pengkhianatanmu? Sarah menggelengkan kepalanya dengan keras. Suasana di kamar tidur itu terasa begitu tegang dan menyakitkan. Kata-kata Sarah penuh dengan luka dan kekecewaan. Sementara Miko hanya bisa berdiri diam dengan rasa bersalah yang mendalam. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi pernikahan mereka telah hancur berkeping-keping. Apa yang kamu inginkan, Sarah? Tanya Miko akhirnya, suaranya lirih. Sarah menatap Miko dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu apa yang ia inginkan. Yang ia tahu pasti, hatinya hancur dan ia tidak yakin apakah ia bisa memaafkan Miko atas pengkhianatan ini. Pagi yang seharusnya menjadi awal hari yang baru, kini terasa seperti akhir dari segalanya. Konfrontasi itu telah membuka luka yang sangat dalam, dan masa depan pernikahan mereka kini tergantung pada keputusan Sarah. Keheningan yang menyusul pertanyaan Miko terasa begitu berat dan menyesakan. Sarah memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap pria yang telah mengkhianati kepercayaannya. Air matanya sudah mengering, namun hatinya masih terasa perih dan berdenyut-denyut. Miko melangkah mendekat, namun Sarah secara refleks mundur menjauhinya. Sarah, kumohon dengarkan aku. Aku tahu aku salah besar. Aku tidak punya alasan yang bisa membenarkan tindakanku. Aku hanya... Miko tampak kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Sarah menoleh, menatap Miko dengan tatapan kosong. Hanya apa, Miko? Hanya hilaf?
Hanya tergoda? Apa itu cukup untuk menghancurkan semua yang telah kita bangun selama ini? Miko menghela napas panjang, raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Tidak, Sarah. Tentu saja tidak. Aku tahu aku telah menyakitimu dan anak-anak. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana bisa terjadi? Ulang Sarah dengan nada sinis. Kamu pergi menemui wanita lain. Kamu berbohong padaku. Kamu bahkan menginap di rumahnya. Bagaimana bisa kamu tidak tahu bagaimana itu terjadi? Miko menundukkan kepalanya lagi. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kita belakangan ini. Aku merasa kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dan kita jadi jarang menghabiskan waktu bersama. Kata-kata Miko bagai tamparan keras bagi Sarah. Ia merasa tidak adil disalahkan atas kesalahan Miko sendiri. Jadi, karena aku sibuk bekerja, kamu mencari kebahagiaan dengan wanita lain? Begitukah caramu menyelesaikan masalah, Miko? Dengan berbohong dan mengkhianati? Miko mengangkat kepalanya, menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Sarah. Bukan begitu maksudku. Aku tahu aku salah. Aku merasa kesepian. Sarah tertawa sinis. Kesepian? Kamu tidak pernah terlihat kesepian saat bersamanya, Miko. Justru aku yang merasa kesepian selama ini, bertanya-tanya kemana kamu pergi setiap malam. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Sarah memeluk dirinya sendiri, merasakan dingin yang merasuk ke dalam tulangnya. Ia merasa begitu lelah dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sebagian dirinya ingin marah dan berteriak, melampiaskan semua rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan. Namun, sebagian dirinya yang lain merasa mati rasa, tidak sanggup lagi merasakan apapun. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Sarah, ujar Miko akhirnya, suaranya lirih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku mencintaimu dan anak-anak. Sarah menatap Miko dengan tatapan yang sulit diartikan. Cinta? Kalau kamu mencintai kami, kamu tidak akan melakukan ini, Miko. Ia menghela napas panjang dan berjalan menuju jendela, menatap pemandangan luar yang tampak buram karena air mata yang kembali menggenang di matanya. Ia membutuhkan waktu untuk berpikir. Ia tidak bisa mengambil keputusan dalam keadaan emosi seperti ini. Aku butuh waktu sendiri, Miko, kata Sarah akhirnya, tanpa menoleh ke arah suaminya. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Miko tampak terluka mendengar perkataan Sarah. Baiklah, Sarah. Aku mengerti. Aku akan tidur di kamar tamu. Sarah tidak menjawab. Ia terus menatap keluar jendela, merasakan air matanya kembali menetes. Ia mendengar langkah kaki Miko menjauh dan pintu kamar tamu tertutup perlahan. Kini, Sarah benar-benar sendiri. Ia duduk di tepi tempat tidur, memeluk bantal erat-erat. Pikirannya berkecamuk. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia bisa memaafkan Miko? Apakah pernikahan mereka masih bisa diselamatkan? Atau apakah ini adalah akhir dari segalanya? Sarah tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu pasti, hatinya telah terluka sangat dalam. Ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka itu, untuk memproses semua yang telah terjadi, dan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Keputusan ini tidak akan mudah. Namun Sarah tahu ia harus kuat. Ia harus memikirkan masa depannya, masa depan anak-anaknya, tanpa kepalsuan dan kebohongan. Malam itu, di kamar tidur yang terasa begitu sunyi, Sarah memulai perjalanan panjang untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui hatinya. Hari-hari setelah konfrontasi terasa begitu suram dan dingin di rumah Sarah. Miko tetap tinggal di kamar tamu, mereka hanya berinteraksi seperlunya. Itu pun dengan nada bicara yang datar dan penuh kecanggungan. Sarah merasa seperti hidup dengan orang asing di rumahnya sendiri. Rasa sakit dan pengkhianatan masih terasa begitu segar,
membuatnya sulit untuk berpikir jernih tentang masa depan. Setelah beberapa malam tanpa tidur nyenyak, Sarah menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan profesional untuk memahami hak-haknya dan membantunya mengambil keputusan yang tepat. Ia mulai mencari informasi di internet tentang pengacara keluarga dan konselor pernikahan. Awalnya, Sarah merasa malu dan enggan untuk menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain. Namun, ia tahu bahwa ia harus kuat demi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Ia menghubungi Dina dan menceritakan tentang niatnya untuk mencari bantuan profesional. Dina sangat mendukung keputusan Sarah dan memberikan rekomendasi seorang pengacara keluarga yang terpercaya. Dengan jantung berdebar-debar, Sarah membuat janji temu dengan pengacara tersebut. Beberapa hari kemudian, ia duduk di ruang tunggu kantor pengacara, merasa gugup dan cemas. Akhirnya, ia dipanggil masuk ruangan seorang wanita parubaya yang tampak ramah dan profesional bernama Ibu Ratih. Sarah menceritakan semua yang telah terjadi kepada Ibu Ratih, mulai dari perubahan perilaku Miko, kebohongannya, hingga saat ia memergoki Miko dengan wanita lain. Ibu Ratih mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas situasi. Setelah Sarah selesai bercerita, Ibu Ratih menjelaskan hak-hak Sarah sebagai seorang istri dalam kasus perselingkuhan. Ia menjelaskan tentang proses perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono gini. Sarah merasa sedikit lega mendengar penjelasan Ibu Ratih. Ia merasa memiliki pilihan dan tidak sepenuhnya sendirian dalam menghadapi masalah ini. Ibu Sarah berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar perselingkuhan. Ini adalah alasan yang kuat di mata hukum, jelas Ibu Ratih dengan nada tenang. Kita juga akan membahas tentang hak asuh anak dan pembagian harta bersama jika Ibu Sarah memutuskan untuk bercerai. Sarah mendengarkan dengan seksama, mencoba mencerna semua informasi yang diberikan oleh Ibu Ratih. Ia belum sepenuhnya yakin apakah ia ingin bercerai atau tidak. Sebagian dirinya masih berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Namun, pengkhianatan Miko terasa begitu dalam dan sulit untuk dimaafkan. Selain bertemu dengan pengacara, Sarah juga mempertimbangkan untuk mencari bantuan konselor pernikahan. Ia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang bisa membantunya memproses emosinya dan memberikan pandangan yang objektif tentang situasi rumah tangganya. Ia kembali menghubungi Dina dan meminta rekomendasi seorang konselor. Dina memberikan nomor telepon seorang konselor yang cukup terkenal dan berpengalaman. Sarah memberanikan diri untuk menghubungi konselor tersebut dan membuat janji temu. Beberapa hari kemudian, ia duduk di ruangan konselor, siap untuk mencurahkan semua beban hatinya. Sesi konseling pertama itu terasa berat bagi Sarah. Ia menangis dan meluapkan semua rasa sakit, marah, dan kecewa yang selama ini ia pendam. Sang konselor mendengarkan dengan penuh empati, memberikan dukungan dan membantu Sarah untuk memahami perasaannya. Apa yang Ibu Sarah rasakan itu wajar. Pengkhianatan dalam pernikahan adalah luka yang sangat dalam, ujar sang konselor dengan lembut. Kita akan bekerja sama untuk membantu Ibu Sarah melewati masa sulit ini dan mengambil keputusan yang terbaik untuk masa depan ibu dan anak-anak. Setelah bertemu dengan pengacara dan konselor, Sarah merasa sedikit lebih tenang dan memiliki arah. Ia tahu bahwa ia tidak harus menghadapi ini sendirian. Ia memiliki pilihan dan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Meskipun jalan di depannya masih terasa berat dan penuh ketidakpastian, Sarah merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Langkah pertama untuk memahami hak-haknya dan memproses emosinya telah ia ambil. Dan itu memberikannya sedikit harapan untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa hari berlalu sejak Sarah bertemu dengan pengacara dan konselor. Suasana di rumah masih terasa tegang dan tidak nyaman. Andra dan Bella, yang sudah memasuki usia remaja, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sering melihat Sarah murung dan Miko yang tidur di kamar tamu. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di mata mereka. Namun mereka tampak ragu untuk bertanya. Sarah tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran dari anak-anaknya.
Mereka berhak tahu mengapa suasana rumah mereka tiba-tiba berubah menjadi begitu dingin. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan mereka malam ini, setelah makan malam. Setelah makan malam yang sunyi dan canggung, Sarah meminta Andra dan Bella untuk berkumpul di ruang keluarga. Mereka duduk bertiga di sofa. Suasana terasa begitu serius. Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Nah, Ibu ingin bicara sesuatu yang penting dengan kalian," kata Sarah dengan suara lembut, menatap kedua anaknya bergantian. Andra dan Bella saling bertukar pandang, raut wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan sedikit kecemasan. "Ini tentang ayah," lanjut Sarah, melihat kedua anaknya menegang. "Beberapa waktu yang lalu, Ibu menemukan bahwa ayah melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati Ibu." Sarah berhenti sejenak, mencoba menahan air matanya yang ingin tumpah. Ia melihat Andra dan Bella menatapnya dengan penuh pertanyaan. Ayah berselingkuh." Akhirnya Sarah mengucapkan kata-kata yang terasa begitu berat itu. Keheningan menyelimuti ruang keluarga. Andra, yang biasanya banyak bicara, tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bella, yang lebih sensitif, langsung menundukkan kepalanya. "Apa maksud Ibu?" tanya Andra akhirnya, suaranya pelan. Sarah menjelaskan dengan hati-hati, berusaha menggunakan bahasa yang bisa mereka pahami tanpa menyalahkan Miko secara berlebihan. Ia mengatakan bahwa ayah mereka telah membuat pilihan yang salah dan menyakiti ibu. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini, ibu dan ayah sedang membutuhkan waktu untuk memikirkan apa yang terbaik untuk keluarga mereka. Air mata Bella mulai menetes. "Jadi, ayah tidak sayang lagi sama ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sarah segera merangkul Bella. "Ibu yakin ayah sayang sama kita semua. Tapi kadang-kadang, orang dewasa membuat kesalahan. Ini bukan salah kalian. Nak, ibu tetap sayang sama kalian. Dan ibu akan selalu ada untuk kalian, apapun yang terjadi." Andra tampak lebih tegar. Namun Sarah bisa melihat raut kekecewaan di wajahnya. "Apa ini berarti? Ibu dan ayah akan berpisah?" tanyanya dengan nada serius. Sarah menghela napas panjang. "Ibu belum tahu pasti, Nak. Ibu sedang memikirkannya. Tapi yang terpenting sekarang, kalian tahu yang sebenarnya terjadi. Ibu tidak ingin kalian bertanya-tanya dan merasa bingung." Sarah menghabiskan waktu yang cukup lama berbicara dengan kedua anaknya. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan sabar dan berusaha memberikan mereka pengertian tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Ia menekankan bahwa meskipun ada masalah antara ia dan Miko, cinta mereka kepada Andra dan Bella tidak akan pernah berubah. Setelah percakapan yang emosional itu, Sarah merasa lega karena akhirnya bisa jujur kepada anak-anaknya. Meskipun ia tahu berita ini pasti menyakitkan bagi mereka, ia percaya bahwa kejujuran adalah yang terbaik. Ia melihat kesedihan di mata Andra dan Bella, namun ia juga melihat adanya pengertian dan dukungan. Malam itu, Sarah tidur di kamar anak-anak, memeluk mereka erat-erat. Ia merasa hatinya hancur melihat kesedihan di mata mereka. Tindakan Miko tidak hanya menyakiti dirinya, tetapi juga melukai hati kedua anaknya. Sarah bertekad untuk menjadi kuat demi mereka, untuk memastikan bahwa mereka akan tetap merasa dicintai dan aman, apapun keputusan yang akan ia ambil nantinya. Percakapan malam ini telah membuka babak baru dalam kehidupan keluarga mereka, sebuah babak yang penuh dengan ketidakpastian namun juga dengan harapan akan kejujuran dan kebaikan di masa depan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur pulas, Sarah duduk sendirian di ruang keluarga. Pikirannya kembali berputar pada semua yang telah terjadi. Percakapan dengan Andra dan Bella terasa begitu berat, namun juga melegakan. Ia telah jujur pada mereka, dan mereka telah menunjukkan pengertian dan dukungan yang luar biasa. Sarah mengingat kembali pertemuannya dengan pengacara dan konselor. Semua nasihat dan informasi yang ia dapatkan membantunya melihat situasi ini dengan lebih jernih. Ia menyadari bahwa ia berhak untuk bahagia,
Dan ia tidak harus terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Setelah berhari-hari mempertimbangkan dengan segala hati dan pikirannya, Sarah akhirnya membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Kepercayaan yang telah dihancurkan Miko terlalu dalam untuk dipulihkan. Ia tidak bisa lagi membayangkan hidup bersamanya setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah terjadi. Keesokan paginya, setelah sarapan yang kembali terasa canggung, Sarah meminta Miko untuk berbicara dengannya di ruang kerja. Miko tampak gugup. Namun ia mengikuti Sarah tanpa bertanya. Sarah duduk di kursi kerjanya, menatap Miko dengan tatapan yang tenang namun tegas. Miko, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Miko tampak terkejut. Meskipun mungkin ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sarah, kumohon, pikirkan lagi. Aku tahu aku salah, tapi aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa pergi ke konselor, kita bisa. Sarah menggelengkan kepalanya pelan. Sudah terlambat, Miko. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Miko menundukkan kepalanya, air mata tampak menggenang di pelupuk matanya. Aku mengerti, lirihnya. Proses perceraian berjalan dengan lancar, meskipun tidak mudah. Sarah dibantu oleh pengacaranya untuk mengurus semua detail, termasuk hak asuh anak dan pembagian harta gonogini. Miko tidak banyak memberikan perlawanan. Ia tampak pasrah dan menerima semua keputusan Sarah. Setelah resmi bercerai, Sarah memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil bersama Andra dan Bella. Ia ingin memulai lembaran baru dalam hidupnya, jauh dari kenangan pahit tentang Miko. Ia fokus pada pekerjaannya, mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Meskipun rasa sakit dan kekecewaan terkadang masih menghantuinya, Sarah belajar untuk menerima kenyataan dan perlahan mulai menyembuhkan luka di hatinya. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini mungkin tersembunyi. Ia belajar untuk mandiri dan mengandalkan dirinya sendiri. Andra dan Bella menjadi sumber kekuatannya yang utama. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang pengertian dan suportif. Mereka melihat ketegaran ibunya dan belajar darinya tentang arti kesetiaan, kejujuran, dan keberanian untuk mengambil keputusan demi kebahagiaan diri sendiri. Sarah mulai membuka diri untuk pertemanan baru dan mencoba menikmati hidupnya kembali. Ia menyadari bahwa meskipun pernikahannya berakhir dengan pahit, ia masih memiliki banyak hal untuk disyukuri. Ia memiliki anak-anak yang mencintainya, karir yang sukses, dan teman-teman yang selalu mendukungnya. Suatu sore, saat Sarah sedang duduk di teras rumah barunya sambil menikmati secangkir kopi, ia tersenyum tipis. Ia teringat akan masa lalunya bersama Miko. Namun kali ini tidak ada lagi rasa sakit yang mendalam. Hanya ada rasa terima kasih atas pelajaran hidup yang telah ia dapatkan. Sarah tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan mungkin akan ada tantangan-tantangan lain yang menantinya di depan. Namun, ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapinya. Ia telah berhasil melewati badai yang hebat, dan kini ia berdiri tegak, siap untuk menulis babak baru dalam kehidupannya. Pintu yang tertutup di masa lalu telah membukakan jalan menuju pintu yang baru. Pintu yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Sarah melangkah maju dengan keyakinan, meninggalkan jejak kesedihan di belakangnya dan menatap masa depan dengan senyum optimis.